dijelaskan di dalam firman Tuhan hari ini. Ketika Rasul Paulus dalam misi pelayanannya di Filipi, secara singkat ya saya jelaskan. Rasul Paulus ketika ia menjalankan misinya, pelayanannya di Filipi, ada poin yang menarik tentang seorang perempuan. Ia bertemu dengan seorang perempuan yang baru saja bertobat. Ini Bapak Ibu, baru saja bertobat. Bahkan seorang perempuan ini, ia bernama Lydia. Sungguh indah namanya. Ada yang bernama Lydia? Pasti ada teman-teman, pasti ada nama yang indah. Dan ia bekerja sebagai pembisnis, dijelaskan tadi di ayat yang ke-14. Ia berbisnis, ia menjual kain ungu. Pak Ibu yang saya kasih, saya langsung saja akan menarik hal yang penting dari seorang perempuan yang baru saja bertobat. Yang pertama, maka kita akan membahas tentang pertobatan perempuan ini. Tentu, sebelum ia bertobat, perempuan ini tidak mengenal Tuhan. Tentu, karena belum bertobat. Tentu hidupnya jauh dari persekutuan ibadah. Tentu hidupnya ia fokuskan dengan mengejar hal-hal duniawi saja. Tentu. Tadi dikatakan ia sebagai pembisnis penjual kain ungu. Tentu sebelum ia bertobat, hidupnya ia khususkan untuk bekerja saja. Namun setelah ia bertobat, kita lihat di ayat yang ke-14, ia membuka hati kepada Tuhan. Ia membuka hati. Alasannya apa? Ia membuka hati kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, tentu yang memiliki alasan yang tepat sebagai dasar pertobatan. Tentu yang memiliki alasan yang tepat kenapa ia harus bertobat. Nah, jika di dalam penulisan tadi saya ulang kembali, kapan kita bertobat? Kapan kita sungguh-sungguh bertobat? Tanggal sekian Pak, bulan sekian, tahun sekian. Apa alasannya? Apa Bapak Ibu? Ini alasan pribadi. Ini alasanku dengan Tuhan. Pasti kita memiliki alasan-alasan yang benar. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ada hal-hal penting yang akan kita bahas. Tadi sebelum bertobat, inilah perempuan ini. Dan alasannya bertobat ini. Tetapi ada hal-hal penting yang ia lakukan setelah ia bertobat. Ini hal yang menarik. Ada hal-hal yang penting yang ia lakukan setelah ia bertobat. Yang pertama, di ayat yang ke-13, setelah ia bertobat, rupanya perempuan ini ia ditemui oleh Rasul Paulus. Ia mengikuti persekutuan ibadah di bait Allah. Itu dijelaskan yang ke-13 kan? Dan rupanya ia beribadah. Setelah bertobat, ia langsung beribadah. Bahkan di ayat yang 13, Paulus melihatnya berkumpul dengan perempuan-perempuan yang lain. Rupanya seorang perempuan bernama Lydia ini, ia pun ikut serta beribadah setelah ia bertobat. Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, ini yang dilakukan perempuan ini setelah bertobat. Ia datang ke bait Allah
dan ia beribadah dan ia ikut serta di sini di dalam persekutuan ibu-ibu. Saya baca ya. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Dan di sini perempuan ini yang baru saya bertobat ini pun berkumpul dengan perempuan-perempuan lainnya. Bapak Ibu saudara-saudari, ada hal yang menarik di sini. Setelah bertobat, perempuan ini pun langsung beribadah kepada Tuhan. Kita tarik di dalam kehidupan kita sekarang ini, mungkin bisa menyusahkan hati kita, mungkin bisa menyakitkan hati kita ketika kita lihat perbandingan kita dengan seorang perempuan ini yang baru saja bertobat. Ia memiliki kerenduan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi apa daya kita yang lama ini? Saya yakin percaya, terkadang kita malas, terkadang kita memiliki alasan yang begitu banyak. Bahkan kita lebih memurahkan Tuhan, bahkan kita lebih mengorbankan Tuhan daripada alasan-alasan kita. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, inilah wujud ketika ia sudah bertobat. Inilah yang ia lakukan setelah bertobat. Perempuan ini, ia ikut serta memuji Tuhan. Nah, ada pesan untuk ibu-ibu. Ketika bapak-bapaknya malas beribadah, ajak mereka ya. Ajak. Ketika juga bapak-bapaknya malas beribadah, ajak untuk beribadah. Itulah wujud pertobatan kita. Itulah wujud ketika kita setelah bertobat. Kenapa? Pola pikir kita sudah berbeda. Pikiran lama kita sudah berbeda. Artinya di dalam pertobatan inilah, di situ cara berpikir kita menjadi perilaku menjadi kebiasaan menjadi budaya menjadi karakter hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ketika di kampung saya itu ada 2 bunyi lonceng. Di kampung saya itu ada 2 bunyi lonceng. Lonceng pertama berbunyi seperti ini. Nah, lonceng yang pertama ini, bapak-bapak sudah berkata kepada ibu-ibunya. Bapaknya berbicara kepada ibu-ibunya. Ibu, ibadah ya. Bapak absen dulu, izin. Ketika lonceng seperti ini, apa ini? Ini musik ini. Yang tadi lonceng gereja, tapi ini musik pesta. Tetapi apa kata bapaknya? Ibu jangan ikut ya. Sayang yang keluar. Bapak Ibu saudara yang saya kasih, ketika kita hidup sebagai orang Kristen ini, kita lebih gampang mengorbankan Tuhan. Kita lebih gampang mempermurah Tuhan atas alasan kita. Tetapi di dalam firman Tuhan ini, melewati seorang perempuan yang baru saja bertobat ini, ia juga mengingatkan kita, tidak ada waktu lagi untuk menunda beribadah kepada Tuhan. Itulah wujud pertobatan kita kepada Tuhan. Nah, yang kedua, Pak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, wujud dari pertobatan seorang perempuan ini, ada hal yang ia dapatkan ketika kita lihat di ayat yang ke-14. Ia turut mendengarkannya. Ketika kita baca di 14 itu, ia turut mendengarkan apa yang dikatakan Paulus ketika Paulus mengajarkan firman Tuhan.
ia turut mendengarkan, dan juga kita lihat ia turut memperhatikan Rasul Paulus yang berbicara tentang firman Tuhan. Saya coba merenungkan, rupanya perempuan yang baru bertobat ini, ia haus akan firman Tuhan, bahkan ia rindu dengan firman Tuhan. Rindu, haus. Dan ia benar-benar mendengarkan Rasul Paulus, dan ia benar-benar memperhatikan kata kalimat demi kalimat. Ia sungguh rindu, ia sungguh ingin mengerti, karena ia baru saja mengenal Tuhan, dan ini adalah kesempatan yang baik untuk menjadi pendengar, untuk menjadi orang yang menyimak. Baik Ibu, saudara yang saya kasih, luar biasa perempuan ini. Ketika ia mendengarkan rentetan penyampaian firman dari Rasul Paulus, ia mendengar, memperhatikan, ia sangat ingin mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Pada saat itu firman Tuhan itu terbatas, tidak seperti zaman sekarang. Dan pada zaman firman Tuhan ini, atau konteksnya, mereka itu tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan firman Tuhan, masih terbatas. Bahkan bisa jadi hanya di dalam satu gereja itu pun ada. Firman Tuhan ini terbatas, atau dengan singkat cerita, dengan singkat kata Alkitab ini terbatas. Tetapi semangat perempuan ini tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Dan ia haus, dan ia rindu untuk mengenal firman Tuhan. Ada pengorbanan. Ketika Bapak Ibu masih pacaran dulu, pasti ketika mengenal pasangannya penuh dengan pengorbanan. Percaya, penuh dengan pengorbanan. Bahkan saking ingin mengenal, kebiasaan yang buruk pasti dikenal, kebiasaannya pasti dikenal. Bahkan menanya, bahkan mengenal. Bukan saya bertanya kepada orangnya sendiri, bahkan bisa bertanya kepada teman-teman, bahkan bisa bertanya kepada saudara-saudara. Sungguh ingin mengenal. Begitu juga perempuan ini, ia ingin mengenal Yesus Kristus, dan ia mendengarkan Rasul Paulus kata demi kata, supaya ia mendapatkan informasi tentang Tuhan yang ia sembah, tentang juru selamat yang menjanjikan keselamatan kepada hidupnya. Baik, kita tarik zaman sekarang. Saya pernah berkata, walaupun fasilitas pada zaman Alkitab itu terbatas, tetapi iman mereka canggih. Kita tarik dalam kehidupan kita sekarang, fasilitas kita mewah, tetapi iman kita ketinggalan jauh. Kita lihat sekarang Alkitab di tangan semua itu. Jangan hanya yang bentuk buku ini, di HP itu ada. Bahkan saking canggihnya sekarang ini, khotbah-khotbah itu pun kita bisa dengarkan dari pendeta-pendeta dengan catatan pendeta yang memiliki referensi yang sesuai dengan Alkitab. Apa kurangnya kita saat ini? Tetapi sosok perempuan tadi haus akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita tarik saat ini, apakah kita saat ini sungguh-sungguh memaknai kata Tuhan dalam firman Tuhan itu? Apakah kita beribadah ini sungguh-sungguh rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, atau sebagai? Tapi saya kira kita kalah dengan perempuan ini. Kita mendengarkan firman Tuhan 15 menit pun kita sudah menyerah. Bahkan kita sudah
menunjukkan bendera putih di atas kepala kita. Tetapi ya Bapak Ibu, kita belajar dari wujud pertobatan perempuan ini. Ia menunjukkan, ia penuh mendengarkan, memperhatikan Rasul Paulus. Ia sungguh-sungguh ingin benar-benar mengimani Yesus Kristus. Apa yang ku tahu, itu yang ku percaya. Kita tarik ini dan boleh kita renungkan. Inilah wujud pertobatan perempuan ini, dan juga boleh menggerakkan kita. Seperti inilah wujud pertobatan kita kepada Tuhan. Nah, yang terakhir di ayat yang ke-15, setelah perempuan ini baru saya bertobat, dan rupanya ia mengajak seluruh keluarganya untuk memberi diri, untuk dibaptis. Kita lihat di ayat yang ke-15. Sudah ia dibaptis bersama-sama dengan sesurumahnya, ia mengajak kami, katanya. Dan di sini memberikan informasi kepada kita. Rupanya seorang perempuan ini, wujud pertobatannya, pengalaman hidupnya, akhirnya ia tandakan dengan baptisan. Dan ia ingin memateraikan nama Tuhan di dalam hidupnya. Dan ia ingin memateraikan janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan. Dan ia menginginkan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan. Ia sendiri dan seisi rumahnya, mereka dibaptis di dalam nama Bapa, Allah, dan Roh Kudus. Dan setelah mereka dibaptis isi rumahnya, seorang perempuan ini dengan ungkapan syukur, dengan sukacita, di sini di ayat yang ke-15 ini, ia membuat suatu acara. Ia bersyukur, ia buat pesta. Dikatakan di sini, Rasul Paulus ini pun diundang. Dan dengan kata oleh perempuan, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumah. Nah, perempuan ini menantang Rasul Paulus. Ia ingin membuktikan, aku ini sudah percaya. Aku ingin membuktikan aku sudah percaya. Dan apa yang dikatakan, jika kamu berpendapat, aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah numpang ke rumahku. Ia sangat berharap Rasul Paulus untuk datang ke rumahnya, karena ia mengucap syukur atas pertobatan, atas baptisan, atas nama Tuhan yang telah ia junjung di dalam kehidupannya dan di dalam kehidupan keluarganya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, ini pun menjadi sebuah gambaran. Inilah wujud pertobatan dari seorang perempuan ini. Dengan itu ia bersyukur. Dan kita juga hidup saat ini, wujud pertobatan kita, patut kita juga belajar dari seorang perempuan ini, bersyukur kepada Tuhan. Dan ia mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada dirinya untuk mengenal Tuhan. Saya bertanya, apakah Bapak Ibu bersyukur setelah bertobat dan mengenal Tuhan? Sudah? Harus. Kenapa? Tiket surga di dalam tangan. Tiket dalam surga di dalam tangan. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Itulah janji Tuhan, itulah janji Kristus. Kenapa tiket itu sudah ada di dalam tangan?
Tidak ada dosa lagi yang mampu membawa kita ke dalam maut. Kenapa? Yesus sudah membayar dosa kita. Ketika kita mau masuk, misalnya ke dalam pekerjaan ini, kalau orang dalam ada, pasti enak. Begitu juga di surga, ada orang dalam kita, yaitu Yesus Kristus. Tiket sudah di dalam tangan, tergantung kita memilih atau tidak. Bapak saudara-saudari yang saya kasih, itulah wujud pertobatan dari perempuan. Kita juga belajar pertobatan itu tidak habisnya. Pertobatan itu tidak berhenti di situ saja, tetapi pertobatan itu harus dikerjakan. Dan pertobatan itu selalu mengiringi langkah hidup kita bersama Tuhan. Dan perempuan ini, setelah ia bertobat, ia benar-benar menggunakan waktunya, cara berpikirnya, perilakunya, kebiasaannya, budaya, karakternya, ia khususkan untuk datang kepada Tuhan. Ia datang beribadah, ia datang memberi diri untuk mendengar perhatikan firman Tuhan, dan ia bersyukur. Ini juga dicanangkan oleh perempuan di dalam seksi pelayan perempuan. Lebih maju, beri teladan kami, beri teladan seterusnya juga. Tunjukkan Pak Ibu sekalian selalu setia melayani Tuhan seperti lagu yang dinyanyikan tadi. Dan saya ucapkan selamat Hari Perempuan pada ibu terkasih, menjadi tokoh, menjadi suatu teladan yang baik bagi seluruh sidang jemaat. Dan begitu juga bagi kita semua Bapak Ibu saudara-saudari. Inilah wujud pertobatan seorang perempuan ini. Dengan cara berpikir, ia merubah dirinya. Manusia lamanya ia tinggalkan dan ia